Psikologi pendidikan seperti yang kita ketahui merupakan cabang dari psikologi. Nah, seperti yang saya ucapkan pertama, bahwa psikologi usianya masih muda. Artinya, psikologi pendidikan sebagai cabang lebih muda daripada psikologi. Maka dari itu, psikologi pendidikan masih butuh perkembangan, masih dalam tahap perkembangan. Seperti itu. Jadi belum finish, masih terus-menerus berkembang. Sebetulnya teori itu tidak ada finishnya ya kalau kita pelajari, karena akan terus-menerus berkembang sejalan dengan kehidupan manusia. Yo, what's up bro? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, aman, enjoy parah pokoknya. Jadi seperti ini ya. Pandemi sekarang masih ada, dan ya oke, itu kita percaya dan patuhi itu dengan cara patuhi protokol kesehatan, masker, kurangi mobilitas. Artinya di masa pandemi sekarang itu semua sangat penting. Sama, minyak juga sangat penting di masa pandemi. Tapi sebetulnya ada dua yang menarik sih, ada dua sisi, ada dua pandangan mengenai kelangkaan minyak ini. Sisi baiknya ya mengurangi kolesterol. Kenapa? Secara tidak langsung, kalau kita tidak makan makanan yang berminyak, pasti kolesterol juga akan tidak. Artinya bisa dicegah lah dengan cara tidak memakan makanan yang berminyak. Itu satu. Yang kedua menjadi soal kenapa kelangkaan minyak justru terjadi di negara penghasil sawit terbesar di dunia. Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, saya nggak tahu tuh sampai sekarang bertanya sudah sampai di mana. Apakah sudah ada diskusi? Nah, itu kita tunggu sampai sekarang. Semoga ada perdebatan mengenai hal itu. Karena ya penting sekali. Indonesia kok penghasil sawit terbesar, tapi soal minyak kok bisa menjadi langka gitu ya. Jadi itu menjadi perdebatan yang menarik nanti di publik. Oke. Terlepas dari itu, kita akan membahas mengenai psikologi pendidikan dalam sejarah. Nah, sebelum itu buat yang baru gabung silahkan klik subscribe di bawah warna merah. Sebelahnya ada lonceng dan kalian klik loncengnya supaya ketika ada video baru dari saya kalian dapat notifikasinya. Nah, oke, jadi kalau kita berbicara soal sejarah, psikologi itu usianya masih sangat muda. Nah, psikologi pendidikan seperti yang kita ketahui merupakan cabang dari psikologi. Nah, seperti yang saya ucapkan pertama, bahwa psikologi usianya masih muda. Artinya, psikologi pendidikan sebagai cabang lebih muda daripada psikologi. Maka dari itu, psikologi pendidikan masih butuh perkembangan, masih dalam tahap perkembangan. Seperti itu. Jadi belum finish, masih terus-menerus berkembang. Sebetulnya teori itu tidak ada finishnya ya kalau kita pelajari, karena akan terus-menerus berkembang sejalan dengan kehidupan manusia. Ya, jadi artinya masih banyak permasalahan yang memerlukan pemecahan atas masalah itu. Masih banyak hal juga yang perlu dikembangkan, pengembangannya masih diperlukan seperti itu. Jadi psikologi pendidikan ini kalau berbicara soal sejarah ya masih perlu pengembangan karena usianya masih sangat muda. Apalagi di era sekarang ini pasti akan terus berkembang. Itu poin pentingnya aja tuh. Karena muda masih berkembang. Jadi kalau muda pasti akan terus-menerus berkembang. Walaupun ditinjau dari segi ilmu pengetahuan usianya masih muda, tetapi pemikirannya dalam arti menyangkut mengenai sistem pendidikan dan problem jiwa itu sudah dipikirkan oleh orang sejak dahulu kala. Jadi ya usianya memang muda, tapi problem jiwa itu sudah dipikirkan sejak dahulu kala, dipikirkan oleh orang-orang sejak dahulu kala. Nah, misalnya sampai ada yang mengatakan bahwa timbulnya yang mula-mula tentang psikologi pendidikan dapat diikuti jejaknya kepada Aristoteles. Aristoteles sebagai seorang filsuf telah menyusun periode perkembangan anak. Sifat-sifat anak menurut
periode dan bentuk pendidikan yang perlu diselenggarakan sesuai dengan periode-periode itu. Nah, walaupun seperti itu, tentu saja pemikirannya baru merupakan pemikiran secara filsafat, belum merupakan pemikiran secara psikologi pendidikan. Nah, jadi itu pembahasannya mungkin sesingkat itu, tapi semoga apa yang saya sampaikan atau yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi videonya sampai segitu aja. Kalau ada yang mau ditambahkan di komen silakan, terbuka kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Itu aja sih. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I'm feeling, what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and